Halo teman-teman bahasa, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesopanan. Sebenarnya apa sih itu kesopanan? Teman-teman, satu kalimat yang baik akan menjaga citra wajah Anda maupun citra wajah lawan bicara Anda. Tetapi satu kalimat yang salah dapat menghancurkan sebuah hubungan. Hal ini erat kaitannya dengan topik kita pada kali ini, yaitu tentang kesopanan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 hal utama, yaitu teori dan juga konsep utama dari kesopanan, di mana akan menjelaskan tentang pengertian kesopanan, keinginan wajah dan juga jenis wajah, serta 6 jenis maksim kesopanan. Kemudian yang kedua adalah masalah umum dalam kesopanan berbahasa. Kemudian yang ketiga, solusi yang bisa diterapkan dari masalah tersebut. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke teorinya. Teori yang pertama adalah tentang kesopanan atau politeness menurut Churchill. Menurut Churchill sendiri, kesopanan dalam interaksi dapat didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan kesadaran akan wajah orang lain. Wajah di sini tidak diartikan secara harfiah ataupun secara belak-belakan, tetapi wajah di sini adalah citra yang ingin disampaikan oleh orang lain atau citra yang ingin diperlihatkan orang lain dalam kehidupan bersosial. Kemudian adalah kesopanan ini adalah cara mengatur atau kesopanan sendiri adalah cara penutur menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis dengan meminimalisir potensi konflik dalam sebuah interaksi. Kita langsung saja masuk ke contoh mengenai tentang kesopanan ini sendiri. Jadi kesopanan itu terbagi menjadi dua, yaitu kesopanan jarak jauh maupun juga jarak dekat. Hal ini tentu saja diakibatkan oleh hubungan ataupun jarak dari dua orang tersebut. Yang pertama, hubungan jarak dekat. Ketika kita ingin meminta bantuan terhadap orang lain karena kita merasa dekat dengan dia, kita langsung mengatakan apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya, Hirwan, saya ingin membahas tugas dengan kamu. Jadi di sana tidak ada basa-basi yang berlebih, kamu langsung meminta bantuan kepada Hirwan ataupun kepada temanmu. Tapi jika hubungan ataupun kesopananmu jarak jauh, misalnya kamu dengan dosen, kamu akan mengatakan bahwasannya, Pak, apakah Bapak punya waktu untuk membahas tugas ini dengan saya? Jika ada, kapan Bapak bisa? Jadi di sana teman-teman meminta persetujuan terlebih dahulu karena teman-teman paham akan konteks kehidupan sosial maupun jarak sosial teman-teman dengan dosen teman-teman. Baik, saya harap teman-teman sudah paham mengenai tentang pengertian dari kesopanan itu sendiri. Tadi saya sudah menyinggung tentang wajah. Jadi sebenarnya apa keinginan wajah dan juga apa jenis wajah? Keinginan wajah atau face wants, yaitu ketika kita sudah mengetahui tadi bahwa wajah itu diartikan sebagai citra yang ingin ditampilkan oleh orang lain. Jadi dalam hal keinginan wajah ini ada dua kemungkinan menurut Churchill yang dapat terjadi, yaitu tindak ancaman wajah, yaitu tuturan yang berisiko merusak citra wajah lawan ataupun citra lawan, dan juga yang kedua yaitu tindak penyelamatan wajah, yaitu strategi yang dilakukan untuk melindungi citra lawan. Kemudian, jenis wajah. Jenis wajah ini ada dua, yaitu wajah positif dan juga wajah negatif. Wajah negatif bukan berarti orang yang wajahnya kriminal, dan juga wajah positif bukan berarti orang yang wajahnya itu good vibes atau orang dengan wajah-wajah yang seakan-akan kayaknya orang ini masuk surga deh. Wajah positif itu teman-teman adalah kebutuhan seseorang untuk merasa diterima dalam kehidupan sosialnya. Dia ingin diperlakukan sebagai anggota dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan wajah negatif bukan wajah kriminal ya. Wajah negatif ini adalah seseorang yang ingin citranya itu terlihat merdeka, tidak teratur oleh aturan dan juga punya kebebasan dalam bertindak. Dalam hal keinginan wajah tadi, kita dapat membayangkan atau teman-teman dapat membayangkan bahwa teman-teman tinggal di sebuah lingkungan yang sangat padat dan kebetulan teman-teman tidak memiliki pasangan, tetapi tetangga-tetangga teman-teman memiliki pasangan dan juga sudah cukup berumur. Suatu waktu teman-teman memutar musik di jam 12 malam dengan sangat kencang sehingga mengganggu waktu istirahat. Di sini ada dua tindakan yang dilakukan oleh suami istri yang kebetulan adalah tetangga sebelah kamar Anda. Tindakan yang dilakukan oleh istri, dia mengetuk pintu Anda secara perlahan-lahan kemudian mengatakan, "Mohon maaf, ini sudah waktunya istirahat. Bisakah Anda mengecilkan volume dari speaker Anda atau bisakah Anda mematikan volume dari speaker Anda?" Hal ini menunjukkan bahwa sang istri meminta dengan baik-baik, meminta dengan sopan, dan
sehingga ini tergolong ke dalam tindak penyelamatan wajah, yaitu wajah Anda diselamatkan di sini, jadi tidak tercoreng. Kemudian, tindakan kedua yang dilakukan oleh suami adalah dia tidak mengetuk pintu Anda, tapi dia langsung berteriak di depan pintu Anda mengatakan bahwasanya, "Bisakah kamu mematikan musik itu? Itu sudah sangat mengganggu waktu istirahat kami." Hal tersebut adalah tindakan ancaman wajah. Itu tindakan yang dilakukan yang dapat mencoreng wajah Anda ataupun citra Anda dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang 6 maksim kesopanan menurut Leach. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja jenisnya dan juga bagaimana konsep utama dari keenam jenis tersebut. Kita langsung ke yang pertama, yaitu maksim kebijaksanaan atau text maxim. Umumnya, maksim kebijaksanaan ini yaitu tentang kurangi kerugian untuk orang lain dan perbesar manfaat untuk mereka. Contohnya dalam kehidupan bermasyarakat yaitu misalnya Anda mengatakan, "Kalau sempat, bisakah Anda mengecek tugas saya apakah itu sudah sesuai atau tidak?" Jadi di sana Anda meminta persetujuan terlebih dahulu untuk lawan bicara, sehingga Anda tidak memberikan beban yang berarti kepada mereka. Jadi ketika mereka senggang, mereka bisa melakukan apa yang Anda minta. Jadi tidak serta-merta Anda memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut. Kemudian maksim yang kedua yaitu maksim kedermawanan atau generosity maxim. Konsep utamanya adalah kurangi manfaat untuk diri sendiri dan perbesar manfaat untuk orang lain. Contohnya, teman-teman dihadapkan pada sebuah posisi bahwa di samping meja Anda atau di samping kursi Anda ada gelas yang jatuh yang berisi air sehingga menyebabkan lantai kotor. Tetapi teman-teman mengutamakan maksim kedermawanan, yaitu teman-teman mengatakan, "Biar saya bantu untuk membersihkannya." Padahal di sana bukan teman-teman yang menyebabkan kekacauan tersebut, tetapi karena teman-teman mengedepankan maksim kedermawanan ini, yaitu mengurangi manfaat untuk diri sendiri dan juga memperbesar manfaat untuk orang lain, teman-teman menawarkan bantuan. Padahal Anda bisa saja capek, tetapi kembali lagi bahwa Anda ingin bermanfaat untuk orang lain. Kemudian maksim yang ketiga yaitu maksim pujian atau dalam bahasa Inggris disebut approbation maxim. Konsep utamanya adalah kurangi celaan, perbesar pujian untuk orang lain. Misalnya, kondisinya adalah teman-teman melihat tugas dari teman sebangku teman-teman. Kemudian, dia bertanya, "Apakah tugasku sudah bagus? Apakah tulisanku dapat dibaca dengan baik?" Teman-teman, daripada teman-teman mengatakan bahwasanya tulisannya jelek ataupun apa, teman-teman di sini mengedepankan maksim pujian. Teman-teman akan mengatakan bahwa tugasmu bagus banget atau tulisanmu bagus banget. Aku pun jadi semangat buat ngerjain tugas yang sama. Hal ini mengedepankan maksim pujian. Kemudian teman-teman ada maksim yang keempat, yaitu maksim kerendah hatian atau maksim rendah hati atau dalam bahasa Inggris disebut modesty maxim. Konsepnya adalah kurangi pujian terhadap diri sendiri. Maksudnya gimana? Contohnya seperti ini. Teman-teman termasuk ke dalam list finalis dalam suatu lomba. Kemudian finalis-finalis lain mengucapkan bahwa tugas Anda sangat bagus atau kerjaan Anda sangat bagus atau karya Anda sangat bagus. Tapi teman-teman, ketika teman-teman mengedepankan maksim kerendah hatian, teman-teman akan mengatakan, aku tugasnya biasa saja. Tadi aku hanya ngerjainnya biasa-biasa saja. Malahan tugas kalian yang jago, tugas kalian yang bagus. Hal ini menunjukkan kerendahan hatian. Kemudian maksim yang kelima yaitu maksim kesetujuan atau agreement maxim. Konsep utamanya adalah kurangi ketidaksepakatan, perbesar persetujuan. Contohnya, ketika teman-teman dihadapkan kepada situasi selisih pendapat, teman-teman merasa bahwa teman-teman harus mengambil jalan tengah. Jalan tengahnya adalah Anda setuju dengan pendapat lawan dengan mengatakan, "Betul juga pendapat Anda. Walaupun tadi aku sempat berpikir beda, tapi ternyata pendapatmu bagus." Penutur menyatakan persetujuan agar tidak menimbulkan sebuah konflik yang berkepanjangan, sekaligus menyisipkan pandangan pribadi secara halus, tidak secara belak-belakan. Kemudian teman-teman, maksim simpati atau simpati maxim yang terakhir. Konsepnya adalah kurangi antipati, perbesar simpati. Contohnya gimana? Contohnya, ketika teman-teman dihadapkan kepada situasi berduka, teman Anda mengalami suatu berita duka atau mendapatkan berita duka, teman-teman mengatakan, "Saya ikut sedih atas apa yang kamu rasakan." Alih-alih mengatakan, "Gitu doang mah, kecil."
Tentu saja perkataan saya barusan itu menunjukkan antipati, bukan simpati. Dan itu tidak termasuk dalam maksim simpati menurut Leach itu sendiri. Ketika kita menggunakan 6 maksim tadi dalam suatu interaksi, dalam hal interaksi sosial dan lain-lain, hal tersebut tentu saja dapat mempererat hubungan kita dan juga menunjukkan perhatian sosial. Jadi sangat penting untuk paham mengenai 6 jenis maksim menurut Leach tersebut. Baik, kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang masalah umum dalam kesopanan bahasa. Ada 3 hal yang saya garis bawahi di sini tentang masalah umum tersebut. Yang pertama yaitu salah tafsir maksud baik. Ekspresi kesopanan seseorang cenderung disalahartikan atau disalah tafsirkan, kadang dianggap sebagai basa-basi atau tidak tulus jika kita tidak terbiasa melihat hal tersebut. Tentu saja hal tersebut dapat menjadi konflik di kemudian hari. Selanjutnya yaitu perbedaan budaya dan konteks sosial. Budaya kolektif seringkali menggunakan kesopanan positif, sedangkan budaya individualis lebih menekankan kesopanan negatif. Makanya kita sangat tekankan untuk mengetahui budaya yang pas yang dilakukan dalam hal kesopanan ini, sehingga tidak menghasilkan sebuah konflik yang besar dan berkepanjangan. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran terhadap strategi penyelamatan wajah. Tentu saja hal ini akan menyebabkan konflik yang sangat besar jika didiamkan, terutama dalam situasi hierarkis seperti atasan dan juga bawahan, guru dengan siswa, dosen dan juga mahasiswa. Karena seringkali mereka lupa akan batasan-batasan yang harus dijaga dan terkadang mereka melampaui batasan tersebut. Tentu saja hal tersebut dapat menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan jika tidak diterapkan solusi-solusi yang akan saya jelaskan berikut. Baik, kita lanjut ke solusi yang bisa diterapkan untuk menghindari masalah-masalah dalam hal kesopanan tadi. Yang pertama yaitu gunakan praurutan untuk membuka permintaan dengan sopan. Maksudnya adalah ketika teman-teman ingin meminta pertolongan ataupun pendapat orang lain, teman-teman bisa memulai dengan, "Kamu sedang sibuk? Tidak, aku ingin meminta bantuanmu." Hal ini akan menekankan bahwa teman-teman tidak memaksa orang lain untuk membantu teman-teman, tetapi teman-teman meminta persetujuan terlebih dahulu. Kemudian strategi yang kedua yaitu tingkatkan kepekaan terhadap status sosial, jarak relasi, dan situasi formal dan informal. Ketiga hal yang saya sebutkan tadi adalah hal yang harus selalu dihargai dan tidak boleh dilewati oleh teman-teman. Jadi teman-teman harus paham bagaimana situasi status sosial, bagaimana jarak relasi, dan juga bagaimana situasi, apakah dia formal dan informal dalam suatu percakapan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang biasakan menggunakan strategi yang sesuai. Maksudnya adalah positif ataupun wajah positif digunakan untuk membangun kekerabatan, sedangkan wajah negatif digunakan untuk menjaga kehormatan dan juga kebebasan lawan bicara. Strategi yang keempat yaitu terapkan maksim Leach dalam komunikasi sehari-hari untuk menjaga hubungan sosial. Artinya, keenam maksim yang sudah saya jelaskan tadi sangat penting untuk kita ketahui dan juga kita amalkan ataupun kita lakukan dalam proses interaksi. Karena dengan mengedepankan 6 maksim tadi, kita akan menjaga hubungan sosial dan juga kedekatan antara emosional. Jadi gimana teman-teman bahasa? Aku harap teman-teman mengerti ya penjelasan kita tentang kesopanan hari ini. Jadi kesopanan dalam pragmatik adalah kunci komunikasi yang sukses. Dengan memahami teori tentang wajah dari Yule tadi dan juga maksim dari Leach, kita bisa menghindari kesalahpahaman dan juga kita dapat menciptakan sebuah interaksi yang jauh lebih efektif dan juga harmonis. Kesopanan bukan hanya tentang bahasa yang halus maupun bahasa yang kasar, tetapi tentang strategi menyampaikan maksud dengan tetap menghormati hak, perasaan, dan juga posisi sosial orang lain. Sedemikian yang dapat saya sampaikan teman-teman bahasa. Selamat tinggal.